Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa hari ini 10 Muharram Bapak Ibu, ternyata yang berpuasa. Bagi kita yang tidak sempat hari berpuasa, masih banyak amalan-amalan lain. Memang selama di bulan Haram ini itu Allah diperlihatkan pahalanya, apalagi di tanggal-tanggal khusus di hari Asyura ini. Maka jangan sampai peluang-peluang ibadah, peluang-peluang pahala yang Allah tawarkan, jangan sampai kita lewatkan Bapak Ibu. Maka apapun yang bisa kita kerjakan di hari ini, apakah menambah salat sunnah kita, menambah halaman-halaman Quran kita, atau menambah infak dan sedekah kita. Kemudian Bapak Ibu, kita benar-benar berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleh yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 179. Sebelum kita sampaikan ayat 179, kita ingatkan kita di ayat 178 ya, karena ini perbedaan yang jelas mencolok sekali di sini Bapak Ibu. Di ayat 178 itu Allah ingatkan kita ketika kita melihat ada orang yang dia tidak taat, dia tidak pernah ikut Allah, dia tidak pernah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi hidupnya aman-aman, hidupnya tentram-tentram, apapun yang dikerjakannya sepertinya sukses. Allah mengatakan orang seperti itu yang tidak taat kemudian dia sukses sepertinya, itu sengaja Allah ulur-ulurkan, Allah biarkan sampai saatnya nanti baru Allah berikan kepada dia azabun muhin, azab yang menghinakan. Itu di ayat 178. Kita lihat di ayat 179 ya Bapak Ibu, ini ya kebalikan dari apa yang Allah gambarkan di 178. Maka Allahu liyazzara al-mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu sekarang. Jadi Allah gambarkan ini Bapak Ibu, itu mesti peristiwa setelah perang Uhud, di mana ketika pasukan Rasulullah mengalami kekalahan, belum kuat lagi mereka itu istirahat, belum maksimal istirahat mereka, Rasulullah perintahkan untuk mengejar karena kemungkinan pasukan kafir berbalik. Maka Rasulullah mengatakan, yuk kita bertahan di sini, kita nanti mereka dan kita akan bertempur dengan mereka. Maka ada di antara mereka nanti yang berpaling, yang balik arah pulang ke rumah, dan mereka yang balik pulang ke rumah itu aman-aman, tentram-tentram. Allah katakan mereka yang berbalik dari Allah, berbalik dari Rasulullah tentram, nampaknya tentram, tapi mereka tidak akan tentram, mereka akan dapat azab yang menghinakan. Maka di ayat 129 Allah katakan Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu sekarang. Sekarangnya apa? Sepertinya teraniaya, sepertinya terzalimi. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat kita ditipu oleh orang lain, kita dizalimi oleh orang lain, siapapun yang menzalimi kita, ketika kita beriman dan yakin kita beriman Bapak Ibu, maka
Maka Allah sudah mengatakan, ma kana Allahu liyal mu'minin ala ma antum alaihi. Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu sekarang. Allah akan biarkan berlama-lama kita. Pasti nanti akan Allah tunjukkan kepada kita. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Jadi memang disaring Bapak Ibu. Dewa mencari yang betul, mencari yang kereki ayak. Misalnya kalau dikatakan kan ama yang kereki alui kasih alui dia. Seperti itu Bapak Ibu. Maka ketika ada orang yang sama-sama beriman, seorang yang taat, rupanya ada kejadian penceklik misalnya, Allah uji dengan kekurangan harta kampung ini, maka ada orang yang tetap bertahan. Dia tidak akan minjam uang riba, dia akan tetap istiqomah taat kepada Allah, dia tetap berniaga dengan jujur. Ini Allah saring ini. Dan misal sekarang hujan selebat-lebatnya, maka biasanya masjid ini digasar. Ketika hujan selebat-lebatnya menjadi 3 orang. Itu juga bahagian dari Allah sedang menguji. Sedang ayat di Allah juga terlebih. Ayat di Allah. 3 orang punya yang atas, ada yang bari, yang atas nampak di situ. Jadi bagi kita Bapak Ibu, kalau hujan lebat, jalan tidak aman, di rumah ditinggalkan tidak aman, tidak apa-apa. Dengan mengatakan, belum nabi, aku kalau mau nak bayi, aku nak beriman. Kita yang tahu Bapak Ibu, kita tahu masih bisa kita jalan di sela-sela hujan, masih bisa kita jalan di emper-emper rumah orang, dan rumah kita aman, tapi kita akan datang ke masjid. Karena Allah mengatakan di sini, hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga dia memisahkan yang buruk dan yang baik. Nampak kita lihat Bapak Ibu, ketika perjuangan pilpres dulu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti yang A, yang kemudian dalam perjalanannya kawan-kawan kita yang istiqomah, yang betul-betul luar biasa oratornya ketika menyampaikan ini dan itu, justru dia berbalik, dia pindah ke kubu sebelah. Ini Allah mengatakan sehingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'iyakum 'alal ghaib. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Ini dalam ujian juga Bapak Ibu. Allah tidak lihatkan kepada kita apa yang terjadi besok. Maka ketika kita diuji oleh Allah, maka Allah ingatkan, Allah tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Ada saatnya, waktunya nanti Allah akan tunjukkan keimanan kita. Buah dari keimanan kita itu Allah akan tunjukkan, Allah akan balas. Dan Allah ingatkan, wa ma kana Allahu liyudhi'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memperlihatkan kepada hal-hal yang gaib. Ini penting Bapak Ibu. Allah tidak memperdengarkan kita yang gaib. Allah juga tidak memperlihatkan kita kepada yang gaib. Kalau misalnya kita mendengar apa yang gaib Bapak Ibu, tidak nyaman itu Bapak Ibu, tidak bahagia kita Bapak Ibu. Kalau seandainya mohon maaf, Ibu bisa mendengarkan apa dikatakan isi hati apa itu bisa Bu dengar, mungkin terlalu Bu. Isi apa dalam hati Ibu memang apa ya? Tak perasaan bini ku, tak mau tahu bini ku dah. Awal apa ya boleh model itu lalu saya karangan Ibu isi hati apa? Tak sakit Ibu tu. Pokoknya Allah luar biasa. Allah tidak akan perlihatkan kepada hal yang gaib. Orang yang menguji kita, elok apa dia soleh, apa dia elok istri yang boleh. Allah tidak dengarkan itu, sehingga Ibu tak apa pun yang nyuacuan awal berapa dalam hati dia kecil bersyukur mana dapat adik aku, orang pun mana dia dapat. Kalau ada terangannya menguji dalam hati itu Bapak. Dan itu juga bentuk dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian walakinallah yajtabi min rasuli min sayyid. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Maka Allah Bapak Ibu, Allah bisa memilih. Allah memilih ini bukan berarti Allah tidak adil. Ini masuk kelompok orang beriman. Allah bisa memilih dan Allah tidak salah pilih. Maka jadikan diri kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kunci ayat ini, Aminu billahi wa rasuli. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kita Bapak Ibu, apapun keadaan kita berimanlah. Karena Allah tidak akan membiarkan kita dalam posisi kita sekarang. Wa in tu'minu wattaqu walakum ajrun azim. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Percaya tak kita dengan pahala yang besar? Kalau percaya dengan pahala yang besar, jangan ikuti orang yang mundur, jangan ikuti orang yang tidak istiqomah. Kita tetap maju, kita tetap istiqomah. Walaupun apapun penderitaan kita, Allah tidak akan membiarkan kita menderita. Satu saat nanti Allah akan berikan buah dari keimanan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.